Seorang partisipan yang pernah sakit selama 1 minggu, kemudian mendapatkan pengalaman-pengalaman gaib dan supranatural di mimpi-mimpinya. Saya memilih angka kelahiran nomor 4. Robi, kelahiran tanggal 4 bulan 10 ini, pernah mengalami sakit aneh selama 1 minggu. Semenjak itu, Robi mendapatkan pengalaman gaib yang mengerikan. Karma baik atau karma buruk yang dijalani oleh Robi saat ini. Mas Robi lahir di tanggal 4 bulan Oktober. Sebelumnya saya ingin bertanya satu hal. Adakah orang yang meninggal kecelakaan dalam musibah, tragedi kecelakaan maut di hidup kamu? Mantap banget gue. Pak, ini aku udah beliin obat buat ibu. Iya. Ini aku udah jalan balik, Pak. Aku udah bawain obatnya. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Ini kesapaan gue. Ini juga kucing. Bu, ibu kenapa, Bu? Lastri. Lastri kemana, Pak? Perasaanku nggak enak. Sudah, Bu. Sebentar lagi. Lastri nyampe kok. Ibu baring aja ya. Sakit ibu lagi parah. Hatiku tenang, Pak. Ada apa ya dia ya? Pak, aku tuh kesian sama Lastri. Dia tuh kerja keras cuma untuk biayain aku berobat. Sampai dia tuh lupa buat menikah, Pak. Bu, ibu jangan ngomong begitu, Bu. Kalau nanti aku meninggal, aku pengen lihat dia menikah dulu, Pak. Ibu kalau ngomong jangan ngantur, Bu. Insya Allah ibu pasti sembuh. Sekarang, ibu baring lagi ya. Set dah. Apaan coba? Apa penting? Itu boneka apa orang? Ada yang lihat, ini gue kabur aja. Nggak ada yang boleh tahu kalau gue habis nabrak orang. Kalau sampai ada yang tahu, bisa mati gue. Kok perasaan gue nggak enak ya? Kok tiba-tiba bulu kuduk gue merinding? Ya, cuma perasaan gue doang. Udah, lupakan. Assalamualaikum. Parman. Ada apa nih? Lastri, Pak. Ada apa ya? Ini Bu, Lastri kecelakaan di jalan. Ya Pak, Bu, badannya juga ada yang terpisah. Bu. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Robi, kamu mabuk lagi? Masih bawel. Sampai kapan kamu mau seperti ini? Kamu kerjaannya tiap hari mabuk aja. Sampai kapan kamu mau bisa bikin orang tua itu bangga, Robi? Coba kamu bayangkan, kalau dalam keadaan mabuk, kamu itu bawa kendaraan. Terus kalau kamu itu nabrak orang gimana? Udah ceramahnya. Hah?
Anaknya pulang bukan disambut baik-baik, mah diomelin. Bisa diam nggak? Ah? Bisa di... Astagfirullahaladzim. Robi! Robi! Ya Allah. Kenapa Robi jadi aneh begitu? Sadarkanlah dia, ya Allah. Saya masuk ke dalam jiwa kamu. Sekarang pikiran kamu dan otak kamu. Saya mengakses semuanya. Kamunya semenjak dari situ, kamu mengalami trauma-trauma yang buruk ya? Saya memang trauma, saya melihat ya darah. Saya emang paling takut sama darah, namanya darah. Apaan tuh? Darah! Darah! Ada darah! Robi, Itu! Bu! Itu darah siapa, Bu? Itu darah siapa, Bu? darah! Nggak ada darah! Ibu lihat dong dengan mata ibu, itu darah, Bu! Astagfirullahaladzim. Robi, ini akibat kamu itu banyak minum alkohol. Jadi kamu itu halusinasi. Ibu apaan sih? Jelas-jelas itu darah! Lihat dengan mata kepala ibu sendiri! Ibu yang mabuk! Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Ibu bersihin kasur aku. Sampai bersih. Kalau aku pulang nggak bersih, lihat aja. Mikir! Gua kenapa ya? Kenapa akhir-akhir ini gue selalu berpikiran aneh-aneh? Lagian kok bisa ada darah gitu di kamar gue? Darah siapa sih? Kenapa pundak gue kayaknya berat banget? Pegel. Kenapa lu? Ngikutin gua aja Kayak lu. lihat setan aja lu. Nah gitu bro. Jadi gini, ada kejadian aneh di rumah gua. Saya bayangin, ini ada darah di kasur gue. Dan yang lebih anehnya lagi, nyokap gua tuh nggak ngelihat ada darah. Aneh kan? Tapi gue yakin itu darah. Gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri. Yang bener tuh nyokap lu. Pasti lu masih mabuk. Hei, santai dong, santai. Santai dong. Gila nggak gue matiin. Gila, biasanya lu suka bercanda, jadi sensitif sih lu. Lu denger nggak? Semalam di jalan ada kecelakaan. Si Lastri, lu kenal kan si Lastri? Lastri, Iya Lastri, lu kenal lah. jangan-jangan semalam yang gua tabrak beneran Lastri. Lu tau nggak? Adanya berantakan men, tangannya hilang. Tangannya hilang. Iya, darahnya berceceran. Ini sekarang warga lagi nyari dia tuh, kalau kena mati itu orang. Serem ya. Lu bisa nggak ngebahas masalah tabrakan itu ya? Sekali lagi lu bahas di depan gua habisin. Aneh nih orang, gua cerita malah marah-marah. Jangan-jangan ntar tuh Lastri gentayangan tuh arwahnya. Lastri, ibu nggak rela, ibu nggak ikhlas kamu meninggal seperti ini, Lastri. Kenapa harus kamu, nak? Bu, istighfar Bu. Jangan ngomong seperti itu. Kita harus ikhlas Bu ya. Ini sudah takdir Bu. Tapi Pak, anak kita meninggal dengan cara yang mengenaskan, Pak. Maafkan ibu ya, nak ya. Anakku. Kamu makin lama nggak pernah berubah. Maksud kamu apa? Ya kamu, janjinya kamu nikahin aku. Tapi mana? Orang tua aku tuh mau ngejodohin aku kalau kamu gak nikahin aku juga. Awas ya. Awas kalau sampai kamu nikah sama cowok lain. Lihat aja. Terus kapan kamu ngelamar aku? Ya kamu sabar lah.
Secepatnya aku akan nikahin kamu. Ya udah, tapi aku gak mau hidup susah ya. Apa kamu bilang? Ngomong lagi. Kamu namar aku. Kamu tuh ya, kamu tuh berubah. Kamu tuh gak kayak gini. Diam, ya. Udah, diam. Aku pusing, diam. Kamu sekarang Diam, namar aku. Diam. Diam, jangan dekat. Robi! Tadi itu Lastri. Gak mungkin. Perasaan gue gak enak nih. Ibu ngagetin aja. Aku tuh barusan lihat setan, Bu. Lastri. Iya, Lastri. Astagfirullahaladzim. Nggak mungkin, Nak. Kamu itu tuh partner Lastri itu sudah meninggal. Udah diam ya. Dengan mata kepala aku sendiri, aku lihat setan, Bu. Aku lihat Lastri. Robi, kamu ngapain? Diam. Aku juga nggak tahu. Kaki aku kenapa tiba-tiba jadi berat ya? Ya aneh banget. Kenapa Robi makin hari makin aneh ya kelakuannya? Tiap hari dia selalu aja teriak-teriak menyebut nama Lastri. Apa jangan-jangan arwah Lastri itu tidak tenang ya? Kayak ada suara cewek nangis. Darah! Kenapa banyak darah? Darah! Bu, sudah Bu. Pak, aku belum bisa terima anak kita meninggal, Pak. Apalagi sampai sekarang pelakunya belum ketangkep, Pak. Ya sudah Bu, kita kirim doa saja. Semoga Allah memberikan petunjuk buat kita. Kamu kenapa ya? Pak, Ibu, mohon maaf. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Robi! Robi, kamu kenapa sih? Tiba-tiba kamu teriak-teriak di rumahnya Pak Parman. Duh, bisa nggak sih diam? Diam, berisik. Astagfirullahaladzim. Kamu itu ya, makin lama makin aneh aja. Aduh Bu, bisa diam nggak sih Bu? Berisik banget tahu nggak? Bawel Ibu, bawel. Tuh, aneh kan? Ini jangan-jangan. Bi, kamu kenapa sih? Ada cewek nangis. Kamu jangan aneh ya, Robi. Ini dengar ini. Ada cewek nangis. Enggak. Ibu nggak dengar suara apa-apa. Robi, makanya kamu itu sholat.
Biar kamu itu mikirnya yang nggak macam-macam. Ya, Oh, bener banget ya Bu ya. Aku tuh udah gede. Gak usah disuruh-suruh. Robi, Robi. Gue gak boleh ketahuan. Bisa habis gue. Pergi! 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 Saya merasakan ada energi negatif tiba-tiba nempel. Oh, pokoknya semenjak pas dari situ di sini saya udah berat, terasa berat. Pokoknya badan saya udah habis itu saya nggak fit lagi. Gatel banget. Kenapa sih nih? Bu! Gatel banget. Kenapa nih kulit gue? Bu! Ibu! Bu gatel, Bu panas, Bu! Ada apa Robi? Ibu lagi buatin bubur untuk kamu. Ayo nak, sekarang kamu makan dulu ya. Ayo. Aku gak pengen bubur! Aduh, gatel nih! Lihat ini! Tangan kamu kenapa nak? Ya Allah, kok tangan kamu bersisik begini? Pakai nanya lagi. Buruan obatin, Bu. Ini tuh semua gara-gara Ibu. Aku jadi kena penyakit aneh nih. Kulit aku jadi bersisik kayak ular. Bu, aku nggak mau obatin. Ibu tidak ada uang lagi untuk membawa kamu ke dokter. Apalagi ibu cuma ngarepin uang dari hasil jualan sayur. Aduh, Itu pun Bu. untuk makan kita hari-hari. Ya udah nak, nanti ibu cari alternatif aja ya. Ibu tuh tega ya melihat aku kesakitan kayak gini. Ibu cari uang kemana? Kan semuanya sudah kamu habiskan untuk beli minuman. Ya mana aku tahu kemana kayak udah buruan cari uang buruan. Ya Allah. Kebetulan ketemu Bu Ani. Bu Ani, tolongin saya ya. Anak saya kena penyakit aneh, kulitnya bersisik seperti ular. Saya mau bawa dia ke rumah sakit, tapi saya nggak punya uang, Bu. Ya ampun, kok serem banget sih, Bu? Sampai segitunya. Iya, saya juga lagi bingung nih, Bu. Penyakit kayak gitu mendingan dibawa ke orang pintar aja, Bu. Orang pintar? Bu, orang pintar itu di mana tinggalnya? Soalnya kondisi anak saya, Robi, itu tidak bisa digerakkan, Bu. Saya ada kenalan kok. Iya, Bu. Boleh, Bu, boleh. Gimana kalau saya bawa aja ke rumah Ibu? Soal bayarannya, dia nggak menargetkan. Nanti saya pinjemin deh. Iya, makasih ya Bu Ani.